Halo, selamat bertemu anak-anak sekalian. Anda siswa-siswi SMA Cendana Mandau. Bapak senang bisa berada di hadapan kalian melalui pembelajaran virtual kita. Semoga Anda semua sehat adanya. Selalu jaga kesehatan dan mari bersama-sama memerangi COVID-19, karena dengan kebersamaanlah kita bisa menghalau pandemi penyakit ini. Sebagai pengantar dari Bapak untuk pembelajaran prakarya pada pertemuan pertama ini, terutama untuk Ananda yang sudah menjadi murid SMA baru di tahun ini, yaitu kelas 10 IPS. Kemudian kelas 11, di mana tahun lalu mungkin Bapak belum bertemu secara langsung di kelas karena Bapak bukan mengajar kelas 10 tahun lalu untuk prakarya kan. Dan juga kepada kelas 12 sekarang, selamatlah bahwa Anda sudah di akhir tahun SMA Cendana ini, dan itu berarti semakin dekat dengan cita-cita yang diharapkan. Sebagai perkenalan terutama bagi kelas 10 dengan kelas 11, Bapak memperkenalkan diri. Untuk pembelajaran prakarya di kelas 11 dan 12, yaitu Bapak Hartono Haryanja, atau panggil saja dengan Pak Haryanja. Bapak itu sebenarnya alumni dari Fisika USU Universitas Sumatera Utara tahun 97. Ilmu fisika termasuk dalam Fakultas MIPA, Fakultas Sains Murni. Kemudian Bapak sudah mengajar di Cendana dari tahun 2002, walaupun sebelumnya memang Bapak sudah mengajar di sekolah-sekolah yang berbeda. Kemudian alamat Bapak itu di Jalan Pertemuan, Desa Harapan. Tentu kalau Anda ada yang bisa tinggal di sekitar Jalan Desa Harapan, ini dekat Samsat Lama, Samsat Lama Desa Harapan. Di sini Bapak tampilkan juga ada nomor HP. Nanti kalau misalnya ada keperluan pembelajaran kita atau perlu dengan menghubungi Bapak, ini tolong dicatat nomor HP-nya ya. Kemudian Bapak beritahukan juga bahwa Bapak ini sudah berkeluarga, bahkan anak Bapak sudah kuliah. Ini nampak bahwa beban sudah mulai muncul ya. Anak paling besar kuliah, yang paling kecil ini masih kelas 3 SMP. Mungkin demikian perkenalan singkat dari Bapak. Nanti untuk selanjutnya di kelas atau dalam perjumpaan pembelajaran berikutnya mungkin bisa lebih dekat lagi atau lebih kenal. Tentunya Anda semua bisa memperkenalkan diri nanti, karena ada pepatah yang mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Untuk permulaan pertemuan kita, Bapak perlu memberikan suatu pandangan lah. Kalau pun disebut sebagai nasihat, boleh saja, atau ruang wawasan lah, sebagai panduan pengalaman kepada Anda semua,
supaya nanti kita dalam pembelajaran berikutnya memiliki visi dan juga komitmen. Itu yang mau Bapak harapkan dari pertemuan yang pertama ini. Nah, tentunya untuk anak-anak kami yang kelas 10, Bapak saya ucapkan selamat datang di Cendana. Terimalah sebagai sambutan dari Bapak lagu berikut secara singkat saja. Selamat datang di Cendana. Oke, selamat datang bergabung di SMA Cendana. Tentunya anak-anak kami semua, terutama yang kelas 10, memiliki cita-cita dan juga pandangan awal ataupun suatu komitmen dengan belajar di Cendana tentu akan memperoleh cita-citanya kelak kan. Nah, dan itu juga yang mau Bapak tekankan pada pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah bahwa memang kita harus memiliki mindset secara pribadi. Mindset itu adalah pandangan mental seseorang atau hal-hal yang mempengaruhi seseorang sehingga dia memiliki karakter atau pendekatan tertentu menghadapi suatu fenomena. Dia memiliki wawasan tentang itu. Mindset ini berkaitan dengan kepercayaan atau belief seseorang. Kemudian cara berpikir ini juga mempengaruhi perilakunya. Kemudian dia terbangun perilaku atau behavior tadi menjadi suatu sikap atau attitude seseorang. Dan akhirnya kalau attitude seseorang itu memiliki suatu kepribadian atau sifat-sifat mulia, nah ini akan menentukan level keberhasilan hidupnya kelak. Nah, itu betapa pentingnya mindset ini sehingga kita bisa menganalisa atau bisa menerjemahkan suatu fenomena melalui pola pikir kita sendiri, mindset kita. Nah, itu yang perlu. Bagaimana itu bisa dibangun? Nah, itu tentunya tidak mudah. Mindset seseorang, wawasan seseorang tidak mudah dibangun. Sekeras apapun Bapak nanti mengajarnya, kalau memang mindsetmu sudah terpola, itu akan sama seperti mengasah besi yang sangat tumpul. Walaupun memang itu bisa, semua orang pasti bisa, tetapi banyak hal yang menjadi kendala nantinya. Dan di sanalah yang menjadi tujuan hidupmu itu akan terlihat nanti pada akhirnya. Nah, anak-anak semua, berkaitan dengan mindset itu supaya kita nanti bisa memiliki pandangan, memiliki pengalaman, dan memiliki keterampilan, kecerdasan mengikuti perkembangan atau era zaman ini. Karena sekarang perkembangan dan perubahan zaman itu begitu cepat, tanpa disadari orang banyak hal sudah berubah. Kalau kita lihat dahulu kala, tidak usahlah dahulu kala, dari abad 17, dimulainya era
1.0 itu perubahan revolusi itu 100 sampai 200 tahunan. Misalnya era industri pertama, revolusi industri tahun 1750-an sampai 1850-an itu hampir 100 tahun lebih, di mana bertahannya industri otomotif yang digerakkan dengan mesin Watt, penemuan James Watt. Kemudian era berikutnya yaitu revolusi industri kedua atau 2.0 itu setelah tahun 1870-an sampai Perang Dunia Pertama. Nah, di sana sudah terjadi revolusi berikutnya teknologi. Ya, misalnya seperti ciptaan pesawat, industrialisasi, kereta api. Nah, di sini terjadi perubahan revolusi hampir 100 tahun juga. Nah, dari revolusi industri ketiga pada akhir abad ke-20, nah di sini sudah terjadi begitu cepat. Dari tahun 1990-an sampai 2000, hampir 10 atau 20 tahun itu terjadi otomatisasi industri. Nah, coba bayangkan. Kemudian dari tahun 2000-an sampai sekarang itu 2020, 2010, 2020 itu hampir 10 tahun. Nah, makin cepat dia perubahan industri itu. Itu terjadi revolusi Internet of Things. Jadi semua sekarang serba internet, serba online gitu ya. Kemudian kalau sebagian negara maju sudah menyebut bahwa mereka sudah tiba pada saat era industri 5.0, di mana robotik dan juga otomasi yang lebih mengedepankan robotik untuk membantu manusia lagi. Nah, oleh karena itulah setiap perubahan era industri ini selalu dibarengi dengan perubahan-perubahan tatanan sosial, tantangan sosial, gesekan sosial. Karena apa? Tidak semua orang sanggup, tidak semua orang seiring sejalan dengan perkembangan zaman itu. Oleh karena itulah, kalau kita lihat misalnya era Kodak dulu tahun-tahun 1900 misalnya, orang bangga dengan Kodak atau foto kamera dengan resolusi tinggi. Sekarang sudah digantikan oleh alat komunikasi atau HP dengan kamera yang beresolusi tinggi juga. Kemudian sekarang sudah berubah dari era engine atau motor atau mobil diesel atau gas ke arah industri mobil elektrik dengan ditemukannya mobil-mobil listrik sekarang, Tesla elektrik. Nah, sekarang ini bisa kita lihat juga bahwa perbankan yang dulu dibanggakan itu sebagai suatu tempatnya orang bekerja dengan merasa nyaman, sekarang sudah digantikan online, digital money misalnya. Kemudian kendaraan-kendaraan taksi, ojek atau apa yang lain, nah sekarang sudah berubah menjadi kendaraan-kendaraan yang bisa lebih cepat. Kemudian yang dulunya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan, misalnya di pabrik TV, pabrik elektronik, sekarang sudah diganti dengan robotik yang lebih pintar, tidak perlu digaji dan tidak perlu mendapat BPJS, bisa bekerja 24 jam. Nah, ini menggantikan tenaga manusia. Nah, bagaimana kita menanggapi ini? Karena setiap perubahan ini
akan menimbulkan gesekan tadi. Banyak pengangguran tentunya karena digantikan oleh tenaga robotik, tenaga online, komputerisasi dan yang lain. Padahal pertumbuhan penduduk setiap tahunnya itu adalah berkisar 80 juta di seluruh dunia. Bagaimana ini bisa tertampung? Bagaimana mereka bisa bekerja? Bagaimana bisa makmur? Nah, sementara profesi dan jurusan yang kita pelajari sekarang, mungkin besok 5 tahun ke depan sudah berubah sesuai dengan perubahan zaman. Nah, kesiapan yang seperti itulah, maka mindset daripada anak-anak generasi sekarang harus sebenarnya sudah terbangun atau sudah uh, dibayangkan. Cita-citanya tidak lagi monoton lurus seperti apa yang kita lihat seperti zaman dahulu misalnya. Oleh karena itu anak-anak kami semuanya, Ananda semuanya bisa memahami ini karena kalian sudah SMA, tidak sama lagi seperti di SMP. Nah, proses pendewasaan pemikiran itulah yang harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau tidak, tentu Anda akan menjadi penonton atau seorang yang memang ya tergilas oleh zaman ini. Cepat atau lambat itu pasti terjadi. Dan kamu lihat fenomena yang sekarang ini. Semuanya serba di luar dugaan. Kadang-kadang penyakit juga begitu kan, seperti COVID ini. Demikian juga barang-barang baru, teknologi baru misalnya. Nah, ini kita lihat gambarannya kan. Nah, Bapak perlu menegaskan ini di awal ini supaya kalian tidak merasa nyaman pada keadaan saat ini. Tapi memang kita harus senang ya, boleh juga sambil menikmati perjalanan kehidupan, tetapi memang mindset kita tadi sudah terbangun. Nah, ketika orang sudah berpikir ke angkasa luar, ketika internet yang terjadi sekarang tak lain karena satelit yang ada di sana, di angkasa luar sana, oleh ahli dan juga para ilmuwan. Dan kita tidak menyadari itu, bahwa di angkasa sana sekarang banyak satelit yang memungkinkan kita bisa memakai internet di sini, HP misalnya. Nah, mereka sudah out of space, artinya sudah di luar angkasa sana, pola pemahaman pemikirannya gitu ya. Tapi alangkah misalnya sayangnya kalau kita lihat mereka membakar fuel untuk pergi ke angkasa luar, tetapi bagaimana dengan kita di negara kita? Apa yang terjadi? Membakar sesuatu itu bukan untuk ke angkasa luar, justru membakarnya untuk hal-hal yang merusak, misalnya rusak hutan, rusak dalam demo, membakar ban apa segala macam. Tidak seperti itu. Nah, bagaimana juga kita melihat fenomena ini? Apa yang salah? Tentu kamu bisa berpikir kan mulai dari sekarang. Oleh karena itulah kita perlu belajar sungguh-sungguh, perlu kedisiplinan. Apapun yang Anda pelajari, digeluti dengan sungguh-sungguh, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak tidak memaksakan harus belajar prakarya, terus prakarya, enggak seperti itu. Memperluas wawasan, memperkuat keterampilan tentu harus didukung oleh berbagai hal. Ya, matematika ya belajar bahasa Inggris tentu, menjadi wirausahawan ya paling hebat lagi kan, begitu ya. Nah, ini yang mau Bapak utarakan, bahwa belajar itu dimulai dari diri. Karena sumber belajar itu sekarang dalam bidang pendidikan bukan lagi satu-satunya
pada guru. Guru itu hanya sebagai pengantara atau sebagai eh, pengontrol ataupun memberikan petunjuk dan arahan akan apa yang mau dipelajari. Kalau bagaimana cara mendalami, bagaimana kita berkolaborasi. Nah, ini adalah suatu diskusi yang tentunya kalian bisa saling bertanya, boleh membuka mbah Google, boleh, bukan hanya sekedar menghafal, tentunya membangun wawasan dan keterampilan tadi kan. Nah, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru ini harus kalian tangkap, harus kalian adopsi, kolaborasi. Karena kita tidak lagi menganggap sekolah itu sebagai gedung itu yang mewah, itu sebagai suatu kebanggaan untuk masa depan kita. Tidak, nggak seperti itu lagi. Semua sudah berubah kan. Nah, itu dia. Nah, sekarang dunia itu ada di genggaman kita, seolah-olah kita sekarang bisa belajar apapun di dunia ini ada dalam genggaman kita. Yang menjadi masalah adalah maukah kita atau sudah terarahkah mindset kita tadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Bapak, dan memang tegas dari awal kelas 10 ini sebagai SMA Cendana sudah harus memikirkan itu. Tentunya Anda tidak mau membayar mahal, bukan untuk disia-siakan, untuk sekolah, untuk hanya sekedar ogah-ogahan, ikut-ikutan teman misalnya. Ya, seperti itu. Bisa ikut teman boleh, tapi mindset kita tadi tetap terarah. Nah, itulah yang disebut sebagai goal atau tujuan. Nah, kemudian Bapak juga mengharapkan Anda semuanya, karena kita belajar dalam online, daring misalnya, dalam dunia maya, maka kita harus cerdas dan juga harus bijak menggunakan IT. Nah, karena ada di sana aturan-aturan etika, undang-undang yang mengaturnya, hak cipta, dan juga hak orang lain yang tidak bisa kita terobos misalnya. Oleh karena itu, kita simak dulu sebagai iklan berikut ini. Enak banget ya jalan-jalan doang. Iya, banyak duit dong ya. Lo lihat deh, berita yang mau gue share bakalan heboh nih. Stop. Lo jangan sembarangan nyebarin berita gini dong. Lo harus tahu berita yang mau lo sebarin ini benar atau enggak. Pastiin dulu kebenarannya. Lo bisa terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE kalau lo ketahuan nyebarin berita palsu. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax. Oh, jangan dibuang. Kan gue bukan sampah. Makanya dengerin. Nah, itu sekedar iklan yang lewat ya, dan sangat bermanfaat juga untuk menjadi bahan perenungan dan juga yang bisa mengingatkan kita tentang IT tadi ya. Nah, kemudian berkaitan dengan mindset kita tadi, Bapak juga harus melihat semangat nanti dari Ananda semua, karena kalian sudah punya goal atau tujuan atau cita-cita datang ke Cendana kan, sudah kan? Mau jadi apa kan? Tentu Anda harus punya impian atau cita-cita. Bagaimana bisa kamu bisa belajar tanpa punya impian atau cita-cita? Itu omong kosong. Bercita-cita saja tidak bisa, apalagi mengerjakan. Menghayal saja tidak bisa, apalagi untuk merancang misalnya.
Oleh karena itu, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, supaya jika kamu jatuh nanti, jatuh di antara bintang. Nah, itu pepatah yang sering disebut sebagai saran atau pepatah yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno kan. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai itu, kamu harus punya komitmen tentunya. Komitmen itu berkaitan dengan tujuan goal kita tadi. Kita mau jadi apa? Mau jadi kaya kah? Mau jadi pengusaha kah? Mau jadi pegawai kah? Menjadi buruh? Menjadi PNS, aparat? Tanpa disiplin? Tanpa bisa memanage diri kita sendiri? Itu omong kosong saja. Ya, karena pengalaman hidup dan juga kalau kamu nanti bisa melihat atau beberapa orang-orang sukses, akan ketemu dengan orang-orang yang disiplin juga, yang tangguh, yang jatuh bangun dalam menggapai cita-citanya. Hanya orang yang seperti itu yang bisa bertahan dan juga membangun dirinya. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari memprioritaskan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang kita anggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bapak mau menunjukkan 4 kotak Pandora ini. Misalnya kita sebut sebagai kotak Pandora lah. Ada 4 hal yang perlu kamu desain atau urutkan sebagai prioritas dalam hidup. Yaitu apa itu? Ada hal yang penting dan mendesak. Misalnya di kotak yang kuning ya, yang ini penting dan mendesak. Kotak yang kedua adalah tidak mendesak tapi penting memang. Kotak yang ketiga tidak penting tapi mendesak, atau mendesak tapi tidak penting. Yang keempat, tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah, ini urutannya. Kalau kita nomori ya kira-kira seperti ini. Ya, nomornya ya. Iya, demikian. Nah, apa saja itu kotak Pandora satunya yang penting dan mendesak itu? Nah, misalnya kursus, ujian, membenahi diri, bimbingan, itu penting dan mendesak. Karena umur kita itu terus bertambah. Nanti kalau sudah lewat batas kita, ya penyesalan yang timbul. Nah, itu. Yang kedua adalah tidak mendesak tapi penting. Misalnya beli HP, memang itu penting tapi tidak mendesak kan. Nah, misalnya seperti itu. Atau mungkin pacaran, itu tidak mendesak toh. Kamu tidak punya pacar sekarang, tidak apa-apa kan. Tidak penting banget sekarang. Selesai dulu sekolah misalnya. Nah, orang yang tidak punya pacar tidak akan mati kan. Nah, tidak penting banget untuk saat ini, masa sekolah. Kemudian ada yang mendesak tidak penting. Misalnya harus nonton film bersama teman-teman misalnya. Memang mendesak filmnya, nanti kedaluarsa, maunya kita lah sebagai penonton yang pertama misalnya. Jangan cerita orang yang kita dengar, kita yang pertama. Seolah-olah mendesakkan, tapi tidak penting. Apa gunanya kita menonton misalnya? Apa urgensinya harus sekarang? Nah, ini juga harus dikategorikan. Nah, kemudian yang keempat, yaitu tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah, banyak anak-anak yang memang bergelut di sini. Sudah tidak mendesak dan tidak penting, tapi waktunya banyak di situ. Apakah itu? Ya main game online begitu saja kan. Habis waktunya 1 hari, tapi tidak penting, tidak mendesak juga, tapi banyak waktunya di situ. Melalaikan tugasnya, melalaikan
dirinya sebagai pelajar. Kalau sebagai pelajar, pelajarlah, bukan pemain game. Misalnya, kalau belajar, kita namanya belajar berarti harus lebih dari 75% dari waktu kita ya belajar, karena kita belajar. Belajar dalam banyak hal tentunya. Tapi kalau membuang waktu itu namanya, apa namanya itu ya? Nah, kalianlah yang bisa menilai ya. Atau hanya cuci-cuci mata di mall aja, nongkrong-nongkrong aja membuang waktu. Tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah, inilah ya, mindset yang seperti inilah yang bisa gagal nanti dalam kehidupan ya. Yakin Bapak itu dan pasti itu. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu hal-hal yang prioritas pertama dalam hidupmu yaitu kotak Pandora 1 harus dilakukan segera. Kotak Pandora yang kedua yang tadi penting tidak mendesak, nah, boleh dijadwal ulang. Jadwal ulang maksudnya ya tidak segera, tidak buru-buru harus pacaran misalnya seperti tadi kan. Nah, tidak penting tapi mendesak misalnya bisa didelegasikan. Tidak usahlah aku ikut menonton ya, uang saya tidak ada, nanti ceritanya saya dengar dari kamu aja ceritanya, film perdananya misalnya kan. Nah, itu bisa didelegasikan kalau kategori 3. Kategori 4 ini harus ditinggalkan. Seharusnya ditinggalkan. Apalah nongkrong, gak jelas. Untuk apa kita hanya main game satu harian gak jelas. Nah, itu dia. Tapi kemungkinan Anda mungkin bisa sakit hati kalau misalnya Bapak, orang tua menegur di rumah mungkin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke prakarya dan wirausaha. Namanya wirausaha sendiri, usaha sendiri, berarti memang kita dituntut berkarya secara mandiri. Orang yang mandiri itu tentunya modalnya sendiri, usahanya sendiri, jatuh bangunnya sendiri, karyanya sendiri. Bagaimana cara, walaupun memang tidak dikerjakannya sendiri tentunya kan, tentunya nanti mungkin ada karyawannya atau ada pegawainya tentunya kan. Tetapi seseorang yang menjadi wirausahawan tanpa dibarengi dengan mindset, wawasan yang luas, tahan banting jatuh bangun, punya kepemimpinan, punya rasa tanggung jawab, ya tidak mungkin jadi pengusaha lah. Karena tantangannya besar, modalnya besar, kemungkinan kalau sudah usahanya besar kan. Nah, di prakarya ini dan wirausaha ini kita membangun pola hidup yang seperti itu. Karena generasi sekarang, generasi milenial lebih cenderung menjadi entrepreneur daripada menjadi menjadi budak kan. Kalau kasar, terlalu kasar disebut budak misalnya. Ya, guru itu, karyawan itu walaupun tinggi jabatannya di kantor sana, ya dia budak sebenarnya, buruh dia, walaupun namanya disebut sebagai pegawai misalnya. Itu untuk memperhalus saja, tapi kan dia dipekerjakan orang, bekerja untuk orang itu adalah pegawai, iya kan. Tapi kalau entrepreneur, wirausahawan, dia yang memanage, dia komandannya, dia manajernya. Dia kadang-kadang, dia berada di Singapura, sebentar di Amerika, usahanya bertumbuh di mana-mana, tidak ada yang mengaturnya, dia yang menjadwalkannya, gitu ya. Ada 4 bagian yang perlu kita pahami dalam pelajaran prakarya dan wirausaha, yaitu bidang kerajinan, misalnya kerajinan tangan, kerajinan seni, kerajinan keluarga, kerajinan yang berkaitan dengan budaya daerah misalnya. Itu menghasilkan barang-barang, bisa jahitan, bisa rajutan, bisa ukiran, itu namanya kerajinan. Yang kedua adalah
wirausaha yang berkaitan dengan rekayasa. Ini sistem teknik kalau kalian nanti mau jadi insinyur. Nah, rekayasa sangat dekat dan berkaitan dengan kegiatan mekanika, otomotif, alat bantu, alat pertukangan, alat mempermudah gerak misalnya. Itu rekayasa. Kelistrikan juga banyak hal. Dan ini bisa dijual tentunya. Misalnya ya alat parut kelapa yang sederhana saja sebenarnya itu rekayasa. Walaupun nanti hanya memarut atau memperhalus misalnya jagung, itu alat-alatnya itu adalah alat rekayasa. Atau membuat tahu misalnya kan, alatnya yang simpel, sederhana, murah, mudah, itu pekerjaan rekayasa. Kemudian yang ketiga adalah budidaya. Budidaya ini berkaitan dengan misalnya budidaya pertanian, tanam-tanaman, agrobisnis, budidaya perikanan, budidaya peternakan. Nah, sekarang budidaya-budidaya ini cenderung dipikirkan atau ditanggapi orang sebagai satu pekerjaan yang kotor misalnya atau apa. Tetapi yakinlah, dengan pertumbuhan penduduk sekarang ini, mereka butuh makan atau enggak? Pastilah makan. Tapi orang selalu menafikan ini. Maka orang yang betul-betul bergelut dengan budidaya itu sebenarnya orang yang cerdas. Tahu dia bahwa semua manusia pasti makan. Walaupun dia diolah nanti menjadi roti, menjadi bahan-bahan cepat saji. Tapi budidaya ini makanan pokok dia, kebutuhan pokok dia. Tidak ada manusia yang tidak makan. Bahkan budidaya ini juga bisa untuk pakan ternak, pakan ikan, dan banyak hal lagi. Bahkan ya budidaya cacing juga bisa kan, budidaya banyak hal-hal yang unik gitu ya. Tapi menghasilkan uang jadi seorang pengusaha misalnya. Kemudian yang keempat adalah pengolahan. Ini berkaitan dengan tata boga, tata pengolahan makanan, cepat saji, atau misalnya pengolahan ikan menjadi oleh-oleh makanan khas suatu daerah. Misalnya di Duri apa yang bisa kita olah menjadi olahan makanan khas Duri misalnya. Kalau orang lewat dari Duri atau orang luar datang ke sini, apa yang menjadi ciri khas makanan olahan dari Duri? Oleh-oleh lah misalnya. Tentu kalau seorang entrepreneur jeli melihat itu, oh ini usaha yang menjanjikan misalnya. Nah, inilah yang kita pelajari dalam prakarya dan wirausaha. Nah, keempat pokok bahasan ini nanti akan dipilihkan pada materinya, apa yang bisa dikerjakan dalam kerajinan apa, rekayasanya apa, budidayanya apa. Tentu kita pilih yang bersesuaian dengan kesanggupan, ketersediaan alat dan bahan di daerah kita, atau pemasarannya nanti. Yang kedua, bahwa setiap bidang yang kita pelajari tadi harus secara komplit, secara mendalam dipelajari. Jadi ada 5 kompetensi yang dituntut atau ditagih dalam pembelajaran prakarya ini. Yaitu kalaupun kita belajar kerajinan harus tahu yang pertama perancangannya seperti apa. Yang kedua, bagaimana kita memproduksinya, tutorialnya seperti apa. Rancangannya tadi sudah ada, memproduksinya seperti apa. Yang ketiga, kita harus analisis. Menganalisisnya gimana? Beri event pointnya gimana? Harganya berapa? Modalnya berapa? Nah, ini balik modalnya berapa biji harus kita jual? Kapan dia? Apa kelemahan dan kelebihan produk kita? Nah, itu.
Kemudian yang keempat, kita harus bisa mempromosikan. Teknik promosi itu seperti apa? Media apa yang kita gunakan? Caranya apa? Apa langkah-langkah promosinya? Bagaimana rancangan promosinya? Nah, itu juga harus kita tahu bahwa kalau seorang entrepreneur, pengusaha itu harus tahu. Yang kelima adalah evaluasi. Nah, kita harus mengevaluasi keseluruhan produk kita, mulai dari perencanaan, produksinya, analisisnya, dan promosinya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengupdate barang kita. Kita evaluasi misalnya pemasarannya, promosinya sudah sampai di mana, apa kelebihan kekurangannya tadi, bagaimana kita mengupgrade lagi. Kalau barang kita itu sudah kedaluarsa atau tidak dipakai orang lagi, gimana kita memperbaharuinya, dievaluasi. Nah, seperti itu. Nah, inilah bagian pokok dari pembelajaran prakarya dan wirausaha. Sangat menarik sebenarnya. Dan ini sangat menjadi bekal bagi kalian. Kalau kita berencana berbicara tentang perancangan, tentu kalian harus bisa nanti merencanakan menggunakan apa? Menggunakan IT, menggunakan gambar IT, menggunakan alat-alat pembanding. Kalau produksinya juga bagaimana caranya, mendesainnya gimana. Kemudian menganalisis, kalian juga belajar ekonomi juga, mempromosikannya bagaimana, konsep pemasaran melalui daring, misalnya internet, misalnya online, misalnya. Jadi di dalam pembelajaran prakarya ini sangat kompleks pengetahuannya. Kamu belajar fisika ya, kimia ya, biologi ya, internet iya, ekonomi iya, sosial iya. Jadi gabungan dari semua. Jadi itulah makna kita belajar itu sebenarnya, memperluas wawasan. Jadi tidak mengkotak-kotakkan. Oh, saya tidak perlu belajar IT, saya tidak perlu belajar matematika karena saya suka bahasa Inggris. Enggak. Bagaimana kamu mempromosikan online misalnya, sekarang harus melalui apa? Internet tentunya. Harus pandai merangkai kata-kata pemasaran, harus pandai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih tertarik. Anda semua bisa tertarik dengan pelajaran ini. Ada sebuah video yang mungkin bisa sebagai motivasi bagi kita, seorang entrepreneur yang berhasil ini. I have a rich father. Tried 3 times for university, all failed. I applied for Harvard for 10 times, all failed. They don't even want to see me. For the last time, I went to the Teachers College, which was considered the 3rd or 4th class of my city. So I applied jobs for 30 times, got rejected. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month. Because I could not find a good job in 1994. Discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea. We have never heard about internet. And you know nothing about computer. And I never thought I was smart. Nobody believed that I could be successful. Because everybody say, well, this guy think differently, think crazily. You know, they think about something that never work. I tried to borrow $3,000 from the banks. It took me 3 months, but I still cannot get it. We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said, no, forget it. A lot of people said Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big. I never thought it would be that big like today. But I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the toughest 16 years. We have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have an Alipay. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? Bill Gates, Warren
Buffett, the Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. When you're optimistic, it's always opportunity. People, same here today. Jack, where's the opportunity? I don't have a job. I don't have this. I don't have that. We are at the best time of this century. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. The opportunity always lies where people complain. Think about how you can make things different. Is there anything I can do that make the difference? And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening. But in the morning, they go to the office same again. Being an entrepreneur, you have to do the things before the other people do. You have to wake up before the other people wake up. You have to be more brave than the others. Use instinct. Everything you do is to the need of the customer. To everybody, to any person, tomorrow is new. Make the move, make the action. Whether investors believe it this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believe it, and work day and night on this. That's how the things happens. Make enough mistakes. You fall, you stand up. Any mistake is an income, is a wonderful revenue. Don't worry about the money. Money follow the people. People should follow the dreams. If you have a dream, just to go ahead. I think nobody can conquer the world. We only can serve the world. Nah, demikian perjumpaan kita untuk pertama kali ini. Di ujung perjumpaan kita, Bapak mau pesankan bahwa kamu bisa mengecek kehadiran setiap saat kita bertemu pada jam pelajaran kita PKWU, dan juga silakan dibaca apa petunjuk di file yang Bapak sertakan di Schoology. Nanti coba tanggapi dan juga buat satu kesimpulan atau pendapatmu tentang komentar Bapak di sana. Kemudian patuhilah aturan-aturan pembelajaran kita bagaimana dengan Bapak. Karena bagaimanapun tanpa disiplin kamu tidak akan berhasil tentunya. Bapak ingin bahwa setiap pembelajaran PKWU, kalau misalnya 10 menit tidak juga bisa bergabung, nah lebih bagus Bapak tidak centang kehadirannya. Karena apa? Nanti akan mengganggu sesi berikutnya kan, daripada mengganggu teman. Nah, lebih bagus kita tidak sertakan dulu lah, mungkin minggu depan bisa dia ikut. Atau kalau misalnya ada halangan ataupun misalnya tidak bisa ikut secepat mungkin, sebelum jam pelajaran kita tolong di WA-kan ke Bapak atau melalui Schoology supaya Bapak tahu apa alasannya misalnya. Tapi alasannya harus yang jelas ya. Mungkin sekian saja pertemuan kita. Selamat belajar untuk Anda semuanya. Salam.